Shalom. 1 Tesalonika 2 ayat 1 saudara ya, sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara, saya sangat percaya bahwa hari-hari akhir ini Allah akan membangkitkan saudara yang namanya gerakan apostolik atau gerakan saudara kerasulan di antara umat Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa gerakan kerasulan ini akan mewarnai setiap dari kita. Saudara, mewarnai gereja, mewarnai persekutuan, mewarnai yayasan, mewarnai pelayanan saudara. Saudara, dan gerakan kerasulan ini saudara bukan berarti hanya para rasul, orang-orang yang besar yang akan merasakan dampaknya. Tapi setiap dari kita saudara ini akan masuk dan ikut bergerak di dalam gerakan kerasulan. Saudara, dan malam hari ini kita mau belajar saudara ya, bagaimana sih sifatnya saudara daripada seorang rasul yang Allah akan bangkitkan pada akhir zaman. Saudara, saya percaya tawaran ini diberikan kepada setiap dari kita. Tawaran ini tidak diberikan hanya kepada saudara ya, orang-orang yang berkata wah orang-orang hebat, atau berkata orang-orang yang spesial, orang-orang yang mungkin sudah jadi hamba-hamba Tuhan. Enggak saudara, tapi tawaran ini diberikan kepada siapa saja saudara, siapa saja yang mau. Saudara, saya percaya mereka yang mau, mereka akan punya yang namanya saudara ya, satu spirit kerasulan saudara di dalam hatinya saudara, dan mereka akan bisa sungguh-sungguh menjadi saksi dan menggenapkan rencana Allah dalam hidupnya. Nah saudara, mari kita lihat saudara yang pertama. Dikatakan kamu sendiri tahu bahwa saudara kedatangan kami di antaramu tidak sia-sia. Saudara, salah satu ciri daripada orang yang punya spirit kerasulan, dia tidak mau hidup sia-sia. Dia tidak mau tujuannya saudara dalam hidup ini tidak jelas dan sia-sia. Dia tidak mau datang ke satu tempat dengan sia-sia. Dia tidak mau mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Nah saudara, ini menjadi pertanyaan dalam hidup saudara dan saya. Apakah saudara ini dan saya sekedar hidup, dan saudara tanpa sadari begitu banyak membuang waktu untuk semua kesia-siaan? Atau saudara punya tekad di dalam hati bahwa setiap kali saya datang itu tidak sia-sia, setiap kali saya pergi juga tidak sia-sia, saya hidup ini tidak sia-sia, saya melayani ini tidak sia-sia. Saudara, kalau saudara punya mental seperti itu, maka saya percaya itu mulai awal ada satu semangat kerasulan yang ada dalam hidup saudara. Amin. Saudara, saya bersyukur saudara ya, Allah tanamkan itu di dalam hidup saya. Saudara, pada waktu itu saya masih kecil saudara ya, masih kelas 6 SD. Tetapi pada waktu itu saya suka sekali baca yang namanya novel, namanya film saudara, kemudian cerita-cerita wayang dan sebagainya. Saudara, dan Tuhan mulai berkata, bagus nak, tapi setiap kali baca kamu harus tangkap sesuatu. Kalau engkau baca dan tidak pernah tangkap sesuatu, namanya sia-sia. Saudara, dan saya setiap kali mulai baca, saya tuh kayak ngobrol sama Roh Kudus. Misalnya saya baca film, baca novel silat lah saudara ya, saya mulai bilang, Tuhan ini apa sih yang kamu ceritain? Saya percaya di sini ada sesuatu yang tidak sia-sia. Saudara, dan biasanya Tuhan mulai kasih pengertian. Tapi bukan sampai di situ. Tuhan bilang kamu mau lebih tidak sia-sia, maka setiap bulan minimal 1 buku rohani kamu habiskan. Saudara, dan Tuhan mulai berkata, jangan biarkan keremajaanmu lewat dengan sia-sia. Tuhan bilang tanam, masukkan yang namanya harta di dalam hidupmu. Maka sekali pada waktu engkau dewasa, engkau akan bisa menikmati harta itu. Saudara, dan sejak saat itu saudara, saya mulai setiap bulan minimal 1 buku rohani saudara, saya lalap habis. Saudara, setiap bulan pokoknya saya beli yang baru, ngerti tidak ngerti saya baca saudara ya, saya lalap habis. Saudara, itu tiap bulan terus begitu sampai hari ini saudara. Saudara, itu seperti naruh yang namanya harta di dalam hidup kita saudara, sehingga membuat hidup kita tidak pernah sia-sia. Saudara, kemudian hidup saya bergulir terus saudara, dan saya lihat begitu banyak teman-teman semua main ya, namanya ke diskotik saudara, dan saya masih ingat Tuhan itu ajar saya untuk langkah demi langkah hidup dengan tidak sia-sia. Kalau malam minggu semua pada ke diskotik, kencanlah ini. Tuhan bilang, mau enggak kamu itu tiap malam minggu berkencan sama aku ya, ikut kebaktian ya, dan sungguh-sungguh seperti berikan untuk aku, jangan hidup sia-sia. Tuhan mulai berkata, lihat mereka pacaran ganti-ganti, mau enggak kamu tuh benar-benar sekali pacaran dan sekali menikah. Ada sesuatu yang Tuhan mulai tanamkan dalam hati saya untuk tidak pernah membuang segala sesuatu dengan sia-sia saudara. Saudara, dan itu terus saudara, terus. Dan pada waktu semua orang sedang sibuk saudara ya, mainan, punya teman, kadang-kadang gosip berjam-jam saudara, Tuhan mulai berkata begini, ya orang
yang cuma hanya sekedar berteman dan tidak punya dampak dalam hidupnya, maka sebenarnya sia-sia. Tuhan bilang kumpulin 4 aja anak-anak. Yang umurnya di bawah kamu, kelas 3, kelas 4. Ya. Mulai ambil yang namanya buku pedoman PA rohani. Atau KTB, kelompok tumbuh bersama. Mulai mau enggak kamu tuh tanam sesuatu. Apapun yang kamu tahu, kamu bagikan. Dan Tuhan ajarkan banyak hal. Tuhan bilang dalam hidup ini, kamu bisa menjadi orang yang begitu lewat saja. Tapi kamu bisa menjadi orang yang selalu invest. Karena kamu menanamkan sesuatu yang ilahi dalam hidup orang lain. Amin. Nah sekarang hari ini pilih. Apakah saudara mau belajar hidup dengan biasa saja? Atau saudara mau belajar untuk hidup dengan tidak sia-sia? Saya percaya kalau ini keputusan saudara ambil malam hari ini ya. Saudara mulai berkata, Tuhan jangan biarkan aku hidup sia-sia. Tuhan tahu waktunya sudah sangat singkat. Hari-hari ini saya berteriak di mana-mana, saya bilang waktunya sudah sangat singkat. Waktunya sudah sangat singkat. Saudara, ada seorang anak saudara bermimpi. Dan dia lihat saudara ya, ini namanya juga anak-anak. Jadi Tuhan kasih mimpi pakai anak-anak. Saudara, ini anak baru sekitar SMA lah saudara. Dan sekali waktu malam dia bermimpi saudara. Dia ikut kegiatan pramuka cari jejak. Dan itu dikasih tugas dan dikasih saudara ya batas waktunya. Waktunya terus jalan. Tak, tak, tak saudara. Dan dia mulai jalan, mulai lakukan. Dia ketemu sama teman-teman perempuannya. Teman-teman perempuannya sibuk pakai baju yang panjang, cantik, make upan. Pakai hak-hak tinggi. Terus kemudian dia berkata, ayo cepat. Gak bisa kamu pakai baju kayak begitu tuh gak bisa buat lari. Dan teman perempuannya bilang, santai aja lah. Ya kita lihat aja gimana nanti katanya ya. Ini kan pokoknya kita lewati. Saudara temannya ngerumpi terus. Akhirnya dia gak tahan, dia tinggalin. Waktu terus berjalan. Tak, tak, terus di dalam mimpi itu dia ingat terus detakan itu saudara. Saudara kemudian dia ketemu dengan yang pria. Saudara sebaliknya yang pria kerjanya main dan main dan main. Hidup itu just fun, saudara ya. Saudara mereka guyon, mereka tendang-tendangan, saudara mereka main aja, mereka main, saudara. Dan pada waktu itu dia mulai berkata kepada teman-teman mereka yang pria, ayo kamu bisa lari buat ini pekerjaan. Mereka juga berkata, santai aja. Akhirnya dia juga tinggal temannya yang pria. Dan dia mulai berlari terus mengerjakan tugasnya satu demi satu. Waktu terus berjalan. Dia bilang sebentar lagi pada waktu itu dia mulai rasa. Waktu tidak lagi berjalan tak, tak, tapi mulai gini. Tak, 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 tak. Mulai sangat cepat. Saudara dan akhirnya pada satu titik saudara. Dia melewati saudara jembatan. Begitu melewati jembatan sampai di ujung saudara. Bunyi waktunya mulai bunyi. Tet, saudara ya. Waktunya habis. Saudara dan begitu habis saudara itu jembatan hancur. Saudara itu tanah bisa bergeser jadi jauh sekali. Saudara dan kemudian dia berdiri di satu tanah yang mendadak itu berubah menjadi penuh kemuliaan. Saudara dan dia bangun. Dia lihat teman-temannya, sempat dia lihat teman-temannya yang ingin masuk ke situ. Tapi tidak bisa. Saudara dan dia bangun, dia lari ke ayah dan ibunya. Dan dia nangis, dia berdoa. Dia berkata, Tuhan jangan pernah biarkan aku tertinggal. Jangan pernah biarkan aku tidak mencapai tempat itu. Saudara ini waktunya sudah sangat singkat. Saudara beberapa malam yang lalu saya bermimpi juga hampir sama. Saya sedang merawati beberapa anak. Saudara saya sedang memandikan, saya sedang mengasih pakaian. Dan anak-anak ini lari-lari saudara ya, tidak mau dimandiin saudara. Saudara dan saya ngerti saudara. Walaupun badannya itu badan anak-anak, tapi saya ngerti Tuhan sedang bicara sesuatu. Karena saya bisa nangkap saudara, bahwa walaupun ini badan anak-anak, ini bicara gereja yang belum dewasa. Ini bicara tentang orang-orang donatur saudara ya, atau bahkan pendeta saudara yang belum dewasa. Saudara dan saya sedang berusaha saudara ya untuk memberi mereka pakaian. Saudara sedang berusaha untuk memperlengkapi mereka. Tapi kemudian pada waktu saya sedang berusaha seperti itu, tiba-tiba ayah saya datang saudara. Saudara dan ayah saya berkata begini, tinggal mereka yang tidak bisa mengerti. Tinggalkan mereka yang tidak mau berubah. Tinggalkan mereka yang tidak pernah mau ya untuk sungguh-sungguh mengejar waktu. Dan kemudian saya bilang kasihan mereka. Ayah saya balik dan berkata begini, pergi cepat pergi.
karena kamu saja sudah hampir terlambat. Kemudian saudara, saya lihat ayah saya mau menutup pintu saudara. Dan kemudian dia berkata, pergi, cepat pergi. Saudara, dan saya bangun. Pada waktu itu saya sadar, ya, ada begitu banyak hal. Orang-orang yang masih belum siap. Orang-orang yang masih main-main. Orang-orang yang masih tidak mau peduli saudara. Saudara, hati saya hari-hari ini sedang bergolak dan berkata cepat, cepat dan cepat. Saudara, itu kata-kata kamu saja sudah hampir terlambat. Saya mulai realize. Saudara, entah berapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Saudara, seorang hamba Tuhan bernubuat atas hidup saya. Dan dia berkata, tugasmu, ya, garis akhirmu dalam seluruh hidupmu, kamu ini harus memenangkan 100.000 orang-orang miskin. 100.000 orang-orang miskin. 100.000 orang-orang yang sebenarnya tidak punya pengharapan. 100.000 orang-orang yang sebenarnya ditolak oleh masyarakat. Itu tidak tahu orang-orang miskin, lesbi, homo, ya, perampok. Pokoknya Tuhan bilang 100.000. Dan saudara, dan dia bilang hidupmu harus punya dampak buat 100.000. Itu target yang Tuhan taruh dalam hidup. Saudara, dan tiba-tiba hari itu saudara, setelah saya bangun dari mimpi, saya sadar. Saudara, sampai hari ini mungkin dihitung dengan orang-orang yang sudah pergi tapi sudah dengar firman Tuhan. Saudara, mungkin Mahanaim baru menjamah kurang lebih 10.000. Tapi dibanding dengan 100.000, ini baru 1/10, betul kan? Saudara, saya langsung sadar, saya ini udah mau terlambat. Waktu tidak lama lagi, sangat tidak lama lagi. Sedangkan saya baru 1/10 mencapai target dari apa yang Tuhan mau. Saudara, hari itu saya benar-benar berkata, Tuhan, aku mau belajar lari, sungguh-sungguh lari, untuk menyelesaikan apa yang Kau mau. Saya berdoa supaya setiap dari saudara ngerti, ini waktu yang sungguh sangat-sangat singkat. Amin, saudara ya. Jangan ada yang main-main, saudara. Jangan ada yang main-main. Jangan pernah hidupmu sia-sia. Saudara, kita lihat ayat yang kedua. Sesungguhnya ya, kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah. Saudara, merupakan satu ciri saudara daripada rasul-rasul ini. Mereka tidak takut untuk menderita. Mereka tidak takut untuk dihina. Tapi mereka punya keberanian ilahi saudara di dalam hidup mereka. Nah saudara, ada banyak orang saudara ya, yang hari-hari ini saudara mereka cuma pengennya hidup enak. Nah, yang modal pengen hidup enak, saudara ya, carinya untung terus. Kalau ke gereja mikirnya begini, saya dapat apa ya nanti di gereja ya? Firmannya bagus enggak ya? Ini cuma mau cari untung, saudara. Seharusnya saudara datang dengan berkata, Tuhan, aku bantu doa dari rumah, supaya ada kuasa di sana, supaya ada firman yang memberitakan dan membebaskan banyak orang. Saudara, tapi kita enggak. Seringkali kita datang hanya untuk dapat, bukan untuk memberi. Saudara, kadang-kadang tanpa sadar kita berdoa. Dan kita berdoa, dia bilang, mana doa kok enggak dapat-dapat. Saudara, berarti kita doa itu hanya untuk minta. Padahal sebenarnya doa itu bukan buat minta. Doa itu merupakan sebuah keintiman dengan Tuhan. Amin. Saudara, kalau misalnya kita berkata, ngapain saya doa? Buktinya Allah tidak jawab saya. Berarti sebenarnya doamu itu cuma engkau pakai untuk minta sesuatu, untuk memuaskan hidupmu. Padahal sebenarnya tujuan doa sama sekali tidak itu. Tujuan doa adalah keintiman. Tujuan doa saudara menangkap hati Allah dan melakukan. Saudara menangkap visi Allah dan mewujudkan. Tapi orang sudah lupa. Yang mereka pikirkan selalu hari-hari ini saudara adalah bagaimana mendapat untung. Saudara, mereka selalu berpikir hidup ini kerja dan dapat duit, saudara ya. Itu. Nah, tapi hari ini Tuhan mau berkata, enggak, balik. Balik. Kalau saudara mau masuk dalam arus kerasulan, ya, generasi kerasulan, maka saudara harus punya keberanian untuk menderita. Amin. Ada satu keberanian ilahi. Keberanian saudara ya untuk berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Keberanian untuk bersaksi. Keberanian saudara untuk melangkah bersama Tuhan. Saudara, saya bersyukur saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa saudara. Tahun ini saudara,
Saya diberkati dengan seseorang yang dengan berani meninggalkan segala sesuatu. Saudara, dia sebenarnya manajer di sebuah perusahaan dengan penghasilan saudara ya lebih dari 20 juta. Saudara, dan dia punya 3 anak yang masih kecil. Saudara, dan 3 anaknya ini sekolah di international school. Saudara, dan semua hidupnya saudara ya sudah dibangun begitu rupa untuk kerja. Saudara ya, dia lulusan luar negeri. Saudara, dan kemudian untuk menyekolahkan anaknya, membahagiakan istrinya dan sebagainya. Tapi kemudian saudara, dia mulai dapat firman terus buat full time. Terus dia dapat firman buat full time. Saudara, dan pada waktu dia bergumul untuk tempatnya, dia mulai dapat saudara tempatnya itu di Mahanaim. Saudara, sampai dia senyum dan dia berkata, coba di tempat lain, mungkin masih lebih enak saudara ya. Tapi Tuhan bilangnya di Mahanaim. Saudara, di mana? Aduh, saudara tahu itu buat anak-anak pemulung, anak-anak jalanan. Saudara mau harap apa di sana? Saudara, kalau saudara lihat nanti di luar ada kaset, ada buku, ada jelly, semua itu produk mereka saudara. Ya, kalau saudara beli, saudara sedang memberkati pelayanan ini. Itu uangnya semua, tidak 1 sen pun tidak masuk ke tempat saya. Saudara, uangnya sedang dipakai saudara ya untuk membuat ribuan anak-anak saudara dengar Injil. Ribuan anak-anak saudara dapat makanan yang lebih baik. Ribuan anak-anak saudara yang mendapat pengharapan untuk sekolah. Nah saudara, kembali saudara ya, dan dia mulai berkata, Tuhan ngapain? Ya mendingan saya kerja dan saya sedikit-sedikit kasih jadi donatur. Tapi Tuhan bilang enggak. Kalau engkau mau jadi barisan akhir zaman, sekali lagi saudara, jangan ditangkap salah. Bukan masalah full time-nya, tetapi masalah saudara ya, engkau harus berani bertindak. Engkau harus berani mengikuti Tuhan. Engkau harus berani saudara ya, berani untuk berkata ya untuk apapun yang Allah minta di dalam hidupmu. Saudara, keberanian seperti ini adalah keberanian rasul. Sekalipun harus menderita, saudara harus berkata iya. Sekalipun harus dihina, saudara harus berkata iya. Sekalipun orang berkata goblok, saya ngapain ngelakuin seperti itu. Kalau saudara yakin itu Tuhan, saudara cek dan recheck Tuhan, lakukan. Do it, saudara ya. Lakukan sungguh-sungguh saudara. Saudara dan teman saya ini luar biasa. Saudara, dan dia cek dan recheck, dia minta tanda, dia minta peneguhan, semua Allah genapi. Saudara, dan akhirnya dia bilang sama istrinya, kamu siap tidak menderita? Saya lepaskan pekerjaan saya dan saya akan masuk dalam Mahanaim. Saudara, dan saya lihat istrinya luar biasa. Anaknya pun luar biasa. 3-tiganya anaknya dipanggil. Yang sekolah di international school. Dibilang, papa tidak mungkin sekolahkan kamu di sana. Kamu mau tidak pergi masuk sekolah Mahanaim? Saudara, anaknya sempat marah, tapi akhirnya dia berkata, oke. Pada waktu anaknya marah, anaknya yang umur 7 tahun marah. Dia bilang, saya tidak mau. Saya mau tetap sekolah di sekolah internasional. Dan saya lihat luar biasanya teman saya. Dia tidak paksa anak ini. Dia bilang begini sama anaknya. Kamu, papa cuma minta satu ya. Kamu berdoa sama Tuhan. Kamu tanya sama Tuhan, di mana kamu harus sekolah. Saudara, dan itu anak baru umur 7 tahun. Tapi seminggu kemudian, dia datang sama papahnya dan bilang, Pak, saya mimpi sekolah di sekolah Mahanaim. Terus papahnya nanya, terus gimana? Kamu mau enggak? Dia bilang, kelihatannya fun juga, katanya ya. Saudara, di mimpinya fun juga, katanya. Jadi saya mau, katanya. Saudara, kalau Tuhan, maka Tuhan akan mengatur semuanya. Amin. Kita tidak perlu ya. Tidak perlu bersusah payah, tidak perlu membela Tuhan. Tetapi ingat, di satu sisi kita butuh keberanian. Saudara, dan begitu dia pindah saudara di Mahanaim, oh saya lihat bagaimana cara dia hidup, memangkas hidupnya. Kalau saudara biasa hidup dengan 25-30 juta sebulan, dan mendadak saudara harus hidup dalam 5 juta sebulan, saudara, atau kurang di bawah itu, maka saudara sebenarnya bisa bayangkan betapa mengerikannya. Betul? Saudara, tetapi saya lihat, saudara, dia bilang sama anak-anaknya, ya, kita tidak makan lagi di restoran ya, kecuali ada berkat yang khusus. Kita belajar makan sayur di rumah. Saudara, dia berkata baju, tidak lagi baju-baju yang mahal, baju mangga 2. Saudara, dia coba cut semuanya. Dan dia berkata setiap bulan, saya suka cek dia dan saya berkata, kamu punya utang enggak? Karena saya tahu beratnya. Secara logika saya aja, kalau orang sudah biasa hidup 30 juta, 25 juta, mendadak suruh hidup di bawah 5 juta, itu buat saya hampir-hampir tidak mungkin, saudara ya. Hampir-hampir tidak mungkin.
Tapi saya lihat bagaimana dia hidup sesuai dengan keberanian yang Allah taruh. Saudara, dia berani dan sampai hari ini dia tidak pernah hutang. Allah mencukupkan. Pernah mobilnya tuh bannya perlu ganti mobil. Saudara, dan dia tidak bilang juga. Saudara, tetapi pagi-pagi waktu saya berdoa, Tuhan bilang ambil sekian juta, kasih dia. Pada waktu saya bilang ini dari Tuhan, Tuhan bilang saya harus kasih. Dia bilang haleluya. Itu ban saya udah gundul banget. Orang berkata ini sudah bisa pecah sewaktu-waktu. Tapi saya tidak mau utang. Saya mau tunggu Tuhan sampai Tuhan berikan uangnya. Dan begitu kamu kasih, saya tahu Tuhan berikan uangnya. Amin. Saudara, ini keberanian untuk menderita. Keberanian untuk menderita. Sekarang kita lihat yang ketiga, saudara. Kita lihat yang ketiga, ayat yang keempat. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Saudara, yang ketiga, saudara, saya beri istilah bisa dipercaya. Saudara, berapa banyak dari saudara bisa dipercaya oleh Tuhan? Seorang rasul Allah itu wakil Allah di bumi ini. Dia akan dapat otoritas penuh. Saudara, dia bisa membangkitkan dan dia bisa, saudara, membunuh dalam tanda kutip. Saudara, dia bisa, saudara, menyelamatkan tapi juga bisa menutup pintu, saudara. Saudara, dia bisa memberkati, dia juga bisa mengutuk. Nah, orang yang punya seperti itu, saudara, oh, dia harus teruji sekali, betul enggak? Saudara, kalau enggak bahaya. Saudara, suami saya ini cuma contoh kecil aja. Suami saya itu, saudara ya, di perusahaannya punya satu kedudukan yang sangat-sangat, saudara, harus teruji. Saudara, dia bagian kontrol sistem semuanya. Saudara, sehingga kalau misalnya saudara dia itu bencilah sama perusahaan, maka hanya dengan sekali tekan tombol, saudara, maka itu yang namanya, saudara ya, semua perusahaan atau semua pabrik, saudara ya, saudara, pabrik kaca itu bisa meledak. Saudara, ndak usah pakai tekan tombol lah istilahnya. Saudara, kalau misalnya dia udah diblokir, ndak boleh tekan tombol. Maka dengan bersenjata satu butir, saudara, satu butir kerikil, saudara ya, atau batu kecil, dia akan tahu menjatuhkan batu ini di tempat yang tepat. Maka seluruh, saudara ya, itu pabrik kaca bisa meledak. Saudara, nah, untuk kondisi yang seperti itu, saudara, dia harus teruji, betul? Saudara, saya lihat bagaimana dari dulu bosnya ini mulai mendidik dia, mulai dari bawah banget, saudara. Saudara, dikasih pekerjaan tuh hitung-hitungan kabel. Sampai dia itu berkata begini sama saya ini lulusan S2 dari Belanda, dikasih kerjaan ngitung kabel buat apa? Saudara, dia berpikir ini kerjaan gak masuk akal. Ya, seharusnya saya bisa duduk di komputer, bikin semuanya program, tapi malah disuruh kerjaan, saudara. Saudara, rupanya itu semua proses. Bosnya mau lihat, kamu nih seberapa sih bisa dipercaya. Saudara, proses itu naik. Dia mulai nentuin warna. Saudara ya, dia mulai nentuin warna. Saudara, dan pada waktu itu dia juga protes. Ngapain saya ini nentuin warna pakai komputer? Padahal sebenarnya saya bisa bikin semua program ini pakai komputer. Kok cuma warna? Karena saudara, bosnya mau lihat, terus mau lihat. Seberapa bisa dipercaya. Saudara, nah sekarang orang-orang Kristen zaman sekarang ini susah dipercaya. Kalau Tuhan kasih duit sama saudara atau sama saya lah, supaya saudara jangan tersinggung, ya, maka saudara, kenyataannya tidak dipakai buat Tuhan. Bukan jadi bendara yang baik, tapi disimpan. Kalau tidak dipakai shopping, dipakai buat saya sendiri, dan cuma 10%-nya buat Tuhan. Betul? Ini tidak bisa dipercaya. Mana ada donatur, mana ada bendahara Allah. Donatur itu kan artinya bendahara Allah. Betul? Saudara tahu yang namanya bendahara kan? Kalau saudara pegang uang jadi bendahara, 90% duitnya buat saudara, 10% buat urusan bendahara itu. Ya, urusan apa itu, yayasan atau urusan perusahaan itu. Kira-kira dipuji atau dipecat? Dipecat kan? Seharusnya semuanya. Tuhan bilang tidak ada yang bisa dipercaya. Semuanya megang duit, hijau matanya.
Begitu udah kelihatan duit, lupa. 10% udah banyak. Saudara lupa. Tuhan bilang, aku mau kasih kekayaan ke siapa? Yang dulu pada waktu di bawah sangat rohani, begitu di atas jadi rohana. Karena berubah. Itu baru soal duit loh, satu, saudara. Terus kemudian pindah, saudara, soal karunia. Saudara, kalau saudara baca di Alkitab tuh rasul-rasul, saudara, maka yang namanya bayangan Petrus atau Paulus bisa menyembuhkan orang, betul? Kok sekarang enggak ada sih yang seperti itu? Sekarang doain orang sakit nih ya, enggak saudara lah, saya supaya enggak tersinggung. Udah pakai doa 1 jam, pakai puasa kagak sembuh, mati malahan. Ya, kenapa, saudara? Kenapa? Karena sebenarnya kita enggak bisa dipercaya. Tuhan bilang nanti ya nak, nanti sabar. Kalau kamu tak kasih tuh ya sekarang karunia kesembuhan, sekali megang sembuh, ya kamu jadi sombong, malah masuk neraka. Mungkin juga bukan sombong aja, tapi seluruh rumah sakit tak pegangin semua, saudara ya, supaya semua sembuh. Jadi bikin heboh. Ya, orang rumah sakit jadi rugi, saudara, karena rumah sakitnya perlu ditutup. Tapi salah. Bayangkan di kolam Bethesda itu semuanya orang sakit, betul? Berarti Yesus sebenarnya bisa pegangin semuanya sembuh, betul enggak? Tapi dia sembuhkan berapa orang? Yesus pelit banget ya. Masa sekian banyak yang disembuhin cuma 1? Sebenarnya Yesus sedang mau berkata begini, apapun otoritas dan karuniamu, engkau tidak bisa pakai seperti yang engkau mau, tapi engkau harus pakai seperti yang Tuhan mau. Amin. Tapi tidak didapati yang bisa dipercaya. Mungkin bukan itulah kata Tuhan yang lebih sepele lagi. Tuhan kasih cari nih saudara, cari ya, orang yang bisa jadi pemimpin. Simpel kan, jadi pemimpin. Tapi itu juga tidak didapatin. Begitu diangkat jadi pemimpin, menindas anak buah. Kasih target sebanyak-banyaknya. Harus begini, puasa 40 hari. Padahal pemimpinnya mah kagak puasa. Kalau ditanya kenapa pemimpin tidak puasa, sudah puasa dulu waktu saya masih di bawah, katanya ya. Kasih tugas terus. Saudara, dan Tuhan bilang tidak ada yang bisa dipercaya. Saudara, hari ini saudara bisa dipercaya enggak? Ini jadi pertanyaan. Seberapa saudara bisa dipercaya? Coba renungkan baik-baik. Seberapa uang di tangan kita bisa dipercaya? Seberapa karunia di tangan kita bisa dipercaya? Seberapa, saudara ya? Kalau Tuhan jadikan kita pemimpin, bisa dipercaya. Seberapa, saudara? Kalau kita jadi suami, bisa dipercaya. Atau istri perlu ngecek HP-nya tiap hari. Ada kata-kata mesra. Karena sekarang susah dipercaya. Istri-istri atau sekarang luar biasa. HP suaminya pada waktu ketinggalan sebentar langsung. Sedangkan suami-suami juga, saudara, luar biasa, sampai ke WC aja bawa HP, saudara ya, supaya aman, saudara, dari jelajah istri, saudara ya. Saudara, ini karena kita ini tidak bisa dipercaya, saudara. Anak-anak juga sama. Anak-anak tidak bisa dipercaya. Baru kelas 6 SD sudah tembak 3 orang, saudara. Saudara tahu tembak kan? Bilang I love you gitu loh, saudara ya. Baru kelas 6 SD loh, saudara. Saudara, saya sampai kadang-kadang berkata, Tuhan, susah buat cari yang bisa dipercaya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat karakter rasul yang dicari oleh Tuhan, saudara ya. Kita lihat, saudara, ayat yang ke-6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia,
baik kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun dikatakan kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Saudara, dalam hidup ini saudara, seringkali kita mencari pujian, mencari perkenanan, dan mencari saudara ya, untuk bisa menyukakan manusia. Saudara, bukan itu tidak baik. Baik saudara ya. Kalau ada orang yang tidak peduli orang lain suka tidak suka, terus ugal-ugalan di sini, lari-lari saudara ya. Kemudian misalnya jadwal khotbah saya malas, saya bilang begini, saya tidak mau datang karena saya tidak mau menyukakan saudara. Itu kebangetan, betul kan saudara ya. Saudara, tetapi yang pertama dalam hidup ini, kita harus mencari kesukaan Allah, perkenanan Allah, dan kehendak Allah. Amin. Ya. Bukan dari diri kita. Oh, kalau cari nyukain manusia, aduh saudara. Ya, menyukakan manusia itu diri sendiri nih loh paling susah, saudara ya. Mencari kesukaan diri sendiri. Saya beberapa hari ini merenungkan apa yang Tuhan buat. Dengan omelan. Karena kamu menyangka itu beban. Tapi yang aku suka dalam hidupmu, walaupun kamu ngomel, tapi kamu tidak pernah menukarkan apa yang daripadaku dengan apa yang dari manusia. Terus hari ini Tuhan berkata, kalau hari ini kata Tuhan, engkau menoleh ke belakang, masihkah engkau perlu mengomel untuk semua yang aku beri? Atau engkau bisa berkata bahwa itu hadiah? Saudara, pada waktu Tuhan ngomong begitu, saya mulai menoleh ke belakang. Dan saya mulai berkata, ya benar. Semua yang Tuhan pernah berikan dalam hidup saya sempat ngomel. Yang pertama itu suami saya, saudara. Itu yang dulu pertama kali saya omelin habis-habisan, saudara ya. Pada waktu Tuhan sodorkan suami saya, saudara. Suami saya itu waktu itu naiknya sepeda butut kemana-mana. Itu baru calon ya. Tuhan bilang, itu loh jodohmu. Saya bilang, wah Tuhan sorry ya, kok Tuhan gak punya selera sih, kata saya, saudara ya. Saya ngomel habis saudara waktu itu. Saya bilang, masa ngasih saya orang naik sepeda? Ya, saudara ya, bukan masalah mukanya, tapi saya gak suka banget saudara. Saya bilang keras, gak ada romantisnya. Saya bilang, aduh kayak militer. Wah banyak lah saudara ya, semua kritik-kritik saya. Di saat yang sama saudara, aduh iblis itu memang pintar, dunia ini memang pintar. Di saat yang sama persis pada waktu Tuhan bilang, itu jodohmu. Ya walaupun pada waktu itu saudara ya, calon suami saya belum bilang sama saya, tapi saya tahu persis dia jodoh saya. Dan saya harus tunggu Tuhan sampai semuanya jadi. Di saat yang sama persis saudara, itu datang pria lain. Wih, pria ini saudara ya, kalau sampai hari ini saya bandingin, wow saudara ya. Saya kasih contoh ya. Bayangkan nih, sama-sama nih dua saudara. Yang dari Tuhan nih saudara, saya ulang tahun lupa, nggak inget kalau saya ulang tahun. Ini bukan kepahitan. Nah saudara ya, cerita saudara ya. Yang satu saudara, yang dari daging nih, saya ulang tahun saudara. Waktu itu kamar saya kecil, 2x3 lah kurang lebih. Dia penuhin kamar saya dengan bunga saudara. Lihat bapak-bapak ya, betapa wanita merindukan bunga dari Anda. Kadang-kadang pria-pria itu benar-benar, aduh saudara ya, payah banget saudara ya. Mereka berpikir cuma untung rugi katanya. Bunga ngapain, 2 hari juga layu, mendingan bunga bang katanya ya. Saudara, tapi nilainya lain. Oh nanti saya cerita. Hari ini saya punya Tuhan yang berbeda sekali. Tuhan yang romantis sekali. Wow. Saudara, dan kemudian saudara ya, saat itu saudara, itu benar-benar penuh dengan bunga. Bunga di mana-mana saudara. Sampai saya bilang sama dia, kan sayang nih duitnya, kamu beliin bunga segini banyak. Saudara, dia dengan sangat elegan berkata begini, supaya kamu tahu betapa berharganya engkau bagi diriku. Wah, buat saya saudara ya, itu mah gelepek kayak saudara.
Saudara, saya mau bilang sama pria-pria ya, pompong saya di depan ya. Ya, segombal apapun ya, para wanita menyukai pujian. Saudara ya. Jadi jangan sayang-sayang sama yang namanya pujian, betul? Saudara coba lihat Kidung Agung tuh saudara, isinya pujian semua, betul loh? Kenapa satu kitab khusus ditulis Kidung Agung? Karena Tuhan itu tahu pria yang sudah jatuh dalam dosa cirinya kagak bisa muji. Saudara. Jadi kalau saudara ya merasa sudah pria yang dipulihkan, saudara sudah menjadi pria yang dipulihkan seperti Yesus, amin. Harus bisa memuji istri, harus bisa memuji anak. Kalau belum, bertobat hari ini. Bertobat. Simpel, itu contoh kok. Contoh saudara. Saudara, aduh Tuhan itu romantisnya bilang kekasihku, ayo keluar merpatiku. Wow. Saudara. Oke. Nah keselak. Tapi saya bersyukur saudara, saya tidak ganti. Walaupun saya sempat berkata, aduh Tuhan, kenapa yang satu lupa, satu memenuhi dengan bunga. Tapi saya berkata, enggak Tuhan, saya tunggu yang daripadamu. Saudara, dan hari ini saudara, saya menoleh ke belakang dan saya berkata, seandainya saya menikah saudara dengan orang itu, saya tahu saya jadi apa. Saya jadi seorang ibu rumah tangga yang duduk diam ya, menikmati semua kenyamanan. Dan saya bersyukur saya menikah dengan suami saya. Dan saya boleh ada dan menjadi militan buat Tuhan. Saudara, saya menoleh dan berkata, enggak Tuhan, aku bersyukur aku enggak tukar. Saudara, pada waktu saya punya anak, saya ngomel. Saya bilang, Tuhan kenapa sih anak saya itu ya saudara ya, tiap jam, 2 jam sekali, kalau mulai jam 12 ya, 2 jam sekali nangis. Nangis tuh bisa kejar. Apalagi kalau saya habis pelepasan. Saudara. Itu mau udah saya bersihin, anak saya bisa kejar. Saudara ya, nangis. Saudara, saya sampai udah tangking doa, urapi segala macam cara saudara. Tapi akhirnya saya tahu. Makin dia besar, makin dia bisa bicara, saya tahu. Bahwa dialah alarm dalam hidup kami dan keluarga kami. Saudara, dia semakin besar, saya enggak usah bilang ya, saya habis pelayanan pelepasan ngusir roh apa, misalnya ular. Begitu dia datang, dia bisa bilang begini, dari sekolah, Mah, kenapa enggak enak? Kayak ada ular deh Mah. Saudara, sebelum terjadi ribut-ribut dulu ya, pada waktu itu anak saya masih 4 tahun, dia sudah mimpi sampai nangis kejar, dia bilang, Mah, ada banyak orang jahat, ada banyak orang jahat, ada banyak bakar-bakar, ya dengan bahasa dia. Saudara, pada waktu bom Marriott, segala bom itu setiap kali bom mau meledak saudara ya, dia selalu mimpi. Dan setiap kali dia mimpi dia nangis, dia bilang gini, Mah, setan api merajalela, setan api. Bahasanya memang susah dimengerti saudara ya. Tapi saudara, saya tahu. Dan sampai hari ini dia menjadi satu pagar dalam hidup saya, alarm. Pokoknya kalau dia tidur sudah gelepak sana, gelepak sini, dia bilang, saya tahu ini waktunya berperang. Ada sesuatu yang sudah mulai mendekat. Saudara, dan pada waktu itu Tuhan bilang, dulu kamu berpikir sengsara punya anak seperti ini. Anak orang lain bisa tidur dengan nyenyak. Saudara bayangkan ya, TK nih saudara, umur 3 tahun. Anak orang lain normal ke sekolah. Anak saya kecer nangis saudara. Dan saya bilang, kenapa? Dia bilang, di kelasnya ada setan. Katanya ya. Saudara, susah kan kalau anaknya bisa lihat? Saudara. Terus saya bilang, ini sekolah Kristen loh. Saya bilang, nanti mama suruh ibu guru ya buat usir setan. Dia bilang begini, enggak bisa Mah. Ibu guru enggak bisa usir setan. Setannya enggak takut sama ibu guru. Dia takut. Dulu saya enggak ngerti loh, kenapa setannya enggak takut sama ibu guru. Ternyata ibu guru itu berzina. Anak saya enggak tahu, saya juga enggak tahu. Dan anak saya kecer nangis terus bilang gini, kalau mama enggak masuk ke kelas, usir semua tuh setan ya, saya enggak mau sekolah. Sampai saya minta izin ibu gurunya. Jadi saya urap itu kelas saudara ya. Udah kayak orang gila dia saudara ya. Usir setan di situ saudara ya. Setelah itu baru dia mau sekolah. Saudara, dulu saya berpikir ini anak benar-benar masalah saudara. Tapi hari ini saudara,
Bagaimana dia cintanya dengan Tuhan. Dia lihat Tuhan, dia kenalan sama malaikatnya. Sampai saya bilang, mama aja yang segede gini kagak tahu nama malaikat mama. Ya. Dia kenalan sama malaikatnya. Dia cerita, malaikatku tuh sekian tingginya. Namanya ini mah. Ya. Saudara, saya bersyukur. Dia dibawa Tuhan ke surga. Ya, dia lihat saudara rumahnya nanti di surga. Dia cerita, mah bagus mah. Itu di pinggir laut. Tapi lautnya itu kayak kristal. Saudara, banyak hal. Dan saya berkata, Tuhan, dulu saya pikir dia itu beban. Tapi hari ini saya pikir dan saya tahu dia itu berkat. Saudara, dalam hidup ini ada begitu banyak yang iblis coba sodorkan dalam hidup saudara. Tapi saya berdoa supaya saudara tetap memihak dan memilih kepada kehendak Tuhan. Bukan mencari apa yang bisa menyukakan manusia. Terutama apa yang bisa menyukakan daging kita. Tapi apa yang menyukakan Tuhan. Amin. Tapi saya mau cerita satu saja saudara. Untuk tentang romantis. Supaya pria-pria sedikit romantis hari-hari ini. Saudara, saya menemukan ada begitu banyak keluarga kering. Ya, karena tidak ada romantis di dalam keluarganya. Dan jangan berpikir kalau keluargamu kering, tidak ada pujian, tidak ada cinta, maka itu adalah rohani. Tidak, saudara. Itu namanya rohana juga, saudara ya. Karena Allah kita itu Allah yang penuh cinta. Amin. Allah yang punya gelora. Allah yang karena itu dia rela mati buat kita. Saudara, dalam hidup saya, saudara saya itu tidak habis pikir dengan Tuhan, saudara. Tapi selalu dia itu memanjakan saya dengan cinta. Nah, saudara, tadi siang saya pelayanan. Habis pelayanan, saudara, ada 2 orang bawain saya bunga. Saudara, dan bunga yang pertama, saudara, adalah bunga mawar 10 biji. Bunga mawar dari Ekuador. Gede. Belakangnya putih, dalamnya merah. Wih, keren banget lah, saudara. Pokoknya pol, saudara ya. Gede banget, saudara. Terus kemudian pada waktu itu dikasih. Begitu saya tangkap ya, Tuhan langsung ngomong sama saya. Dia bilang, cintaku kepadamu itu seperti bunga itu. Langsung dia berpuisi di sebelah saya. Sudah dia bilang, cintaku itu murni. Seperti putihnya bunga mawar itu. Dia bilang, cintaku itu tidak melihat engkau cuma pada waktu baik. Tapi pada waktu engkau jelek, pada waktu engkau baik. Pada waktu engkau berprestasi, pada waktu engkau tidak berprestasi. Pada waktu engkau jatuh bahkan, pada waktu engkau gagal. Cintaku tetap murni kepadamu. Dia berkata, tapi cintaku juga merah. Lihat, seperti mawar itu, satu helai double warnanya. Merah dan putih. Cintaku penuh gairah dengan engkau. Dia bilang, cintaku itu sangat menggelora. Nah, aku selalu ada di sisimu dengan kerinduan yang besar. Saudara, kalau saudara tidak pernah kenal yang namanya cinta, saudara salah besar. Saudara, cinta yang seperti itu loh, saudara. Allah itu mau nyatakan buat jemaatnya. Dan keluarga-keluarga harus dipulihkan dengan cinta. Ya, karena sebenarnya cinta itu Alkitab berkata sangat kuat dan nyalanya itu adalah nyala api Tuhan. Nyala api Tuhan adalah Roh Kudus sendiri, betul? Ini loh yang Tuhan mau. Kemudian pada waktu baru saudara selesai dapat bunga, saudara ya, mawar, tiba-tiba ada orang lain lagi ngasih. Saudara, dan ini satu lagi, saudara, 10 bunga bakung. Dan saudara, tiba-tiba Tuhan kasih kata, engkau itu bunga bakungku selama-lamanya. Saya tahu saudara itu ayat ada di kidung aku, saudara ya. Saudara, dan saya senyum dan saya berkata, God, betapa engkau itu luar biasa. Dia bilang sama anak-anakku, aku ini romantis banget. Dan aku sangat menyayangi. Tapi heran gak ada yang nurunin aku, kata Tuhan ya. Kenapa pria-pria itu tidak punya cinta, katanya. Kenapa pria-pria yang aku angkat jadi imam, raja, nabi di rumah itu begitu dingin, kaku, dan tidak pernah bisa memancarkan kasihku. Padahal mereka diambil, kata Tuhan, untuk memancarkan, meradiasikan, dan menyalurkan yang namanya cinta. Saudara, karena itu hari ini saya mau berkata, ya, mari saudara, jangan tukar apa yang dari dunia, tapi ambil yang dari Tuhan. Amin. Karena yang dari Tuhan selalu yang the best. Saudara, kita lanjutkan. Kita lihat saudara ayat yang ke-7.
Tapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Saudara, kegerakan kerasulan adalah kegerakan juga keibuan. Saudara, dan kalau saudara tanya apa sih artinya keibuan? Ya merawati, mengasuh, saudara ya. Menyintai, memberikan hidupnya, berkorban, saudara. Saudara, setiap ibu tahu pekerjaan ibu adalah 24 jam tanpa yang namanya cuti. Betul kan? Saudara, tidak ada ibu yang berkata sama anaknya pada waktu bayi, oek, hari ini ibu mau cuti, jadi lu nangis, gua kagak bikinin susu. Nggak mungkin lah. Saudara, secapek apapun saudara dan saya tahu karena saya tahu rasanya punya 3 anak. Saudara, saya tahu namanya stereo. Saudara ya, kenapa? Karena anak saya yang pertama dan kedua itu bedanya 1 bulan, 1 tahun 2 bulan. Saudara, jadi kalau sini nangis, saudara ya, kasih susu, sebentar lagi yang sini nangis. Saya bilang stereo. Oh, saudara ya, sepanjang malam stereo, kiri kanan, saudara ya. Tapi itu pun tidak membuat saya berkata, mama mau cuti, mama mau tidur, dan lu mau nangis, mau gelundung kayak mama nggak mau tahu. Nggak bisa. Saudara, kadang-kadang waktu dulu ya, waktu anak-anak saya kecil, saking ngantuknya nih saudara ya, kalau konseling saya bisa ketiduran saudara. Karena sepanjang malam ngurusin mereka. Kalau konselingnya orang ngomongnya panjang gitu ya, saya udah gini, siut saudara ya. Saya bilang, orang ini ngomong apa, saya udah gak bisa dengar. Saudara, tapi itu bagian dari keibuan. Ada banyak dari kita gak punya hati yang seperti ini buat jiwa-jiwa. Kenapa gereja gak pernah menjadi penuh dan dewasa? Karena sebenarnya tidak ada banyak ibu yang mau merawati setiap bayi yang dilahirkan di zaman ini. Saudara, saya percaya ada banyak bayi-bayi rohani yang sudah dilahirkan. Mereka sudah pernah datang, mereka sudah pernah dijamah, mereka sudah merasakan Tuhan. Tetapi tidak ada yang pernah mau jadi ibu buat mereka. Kita semua tidak peduli. Kita berpikir, lu gua, lu mau mati yang penting gua selamat. Selesai. Bahkan pada waktu kita kebaktian seperti ini, kita tidak kenal kok sebelah kita. Kita tidak tahu apakah dia orang baru yang butuh kita rawati. Kita tidak tahu kalau ada saudara ya, dari saudara kita yang mungkin kena PHK, bisa tidak kita bela habis-habisan dia. Saudara, dan hari ini saya berkata, ini loh hati keibuan. Dikatakan tidak cuma sekedar merawati, memberi hidup saudara. Saudara, dan bukan cuma itu saja. Seorang ibu adalah seorang yang melahirkan dengan korban. Tidak ada seorang pun yang melahirkan tanpa darah. Dan darah bicara tentang korban. Darah bicara tentang jiwa. Saudara, seberapa kita mau korban buat orang lain? Hari-hari ini saya sudah sedang berusaha menarik banyak orang. Untuk saya mulai berkata, lahirkan sesuatu, lahirkan sesuatu. Saudara, setidak-tidaknya engkau bisa melahirkan jiwa-jiwa lewat doa. Engkau bangun jam 3, jam 4 pagi mulai doa dan engkau melahirkan sesuatu. Engkau bisa melahirkan sesuatu lewat uangmu, saudara. Ya, lewat korban, saudara, kasih dan kasih dan kasih. Saudara, kadang-kadang kita bisa memilih banyak hal. Kita bisa memilih untuk diam. Kita bisa memilih menyimpan banyak-banyak uang kita. Kita bisa memilih, saudara ya, untuk tidak bersaksi. Kita bisa memilih untuk tidak kerjakan apa. Tapi kita bisa milih untuk melahirkan sesuatu. Melahirkan sesuatu. Saudara, kadang-kadang saya untuk merawati, melahirkan itu rasanya sampai udah gak sanggup. Saya ketemu banyak lesbi, homo, saudara. Dan mereka seringkali telepon saya dan berkata, Bu, Ibu mau enggak? Ya, untuk konseling, untuk temenin. Saudara, dan itu enggak bisa sekali lepas. Saya pernah menangani homo butuh 2 tahun. Saudara, setiap bulan saya ketemu dia. Saya ngobrol, saya ketemu di mall, saya bayarin makan. Saya tidak peduli kadang-kadang orang mau ngomong apa tentang saya. Pernah beberapa orang berkata, nanti kalau di mall orang lihat kamu lagi makan sama laki-laki muda, ya, dan bilang, lihat Ibu Iin mulai berkencan dengan laki-laki muda. Saya bilang, tidak peduli lah. Ya, ini anak tempatnya yang paling dekat mall, karena dia mesti kerja. Saya butuh ngomong sama dia. Saya butuh share sama dia. Saya butuh doakan dia. Saya tidak peduli. Saya berkata, Tuhan, kalau ini yang aku bisa buat,
supaya dia bisa balik ketemu engkau. Saudara, anak itu ganteng, muda lagi, saudara ya. Kalau dia jelek itu lebih lumayan, saudara ya. Orang gak curiga, ganteng, muda, perlentik. Sangkain saya suka daun muda, saudara ya. Tapi saya lihat pada waktu dia nangis mau bunuh diri, dia frustasi dengan kehomoannya. Saya bersyukur, saudara. Saya bisa dampingi dia sampai hari ini dia bisa kuat. Saya ketemu dengan anak yang AIDS dan sudah putus asa. Tuhan bilang bawa ke rumah. Ya. Saudara dan saudara bisa bayangkan orang berkata itu resiko. Tapi saya mau berkata seorang ibu akan merawati anak-anaknya dan melihat sampai mereka dimenangkan bagi Kristus. Amin. Saya berdoa supaya ada orang-orang yang berkata, jadikan aku ibu-ibu yang melahirkan. Jadikan aku ibu yang merawati. Jadikan aku ibu-ibu yang peduli. Supaya bangsa ini akan dilahirkan bagi Kristus. Saudara, tapi yang namanya saudara gerakan kerasulan bukan cuma ibu. Kita lihat saudara ya. Ayat yang ke-11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saudara, selain seorang ibu, saudara, maka gerakan kerasulan haruslah dipunyai oleh orang-orang yang punya hati Bapa. Saudara, hati yang berani mendirikan otoritas, berani mendisiplin, berani menguatkan, dan berani membawa orang masuk di dalam kerajaan Tuhan. Saudara, ini Bapak bukan Bapak yang kejam, tapi Bapak yang mendidik dengan otoritas. Saya punya Bapak yang seperti itu. Dan saya bersyukur banget. Saudara, dari kecil, saudara ya, ayah saya tidak usah teriak-teriak. Dia kasih teladan, tapi dia juga mendisiplin kami. Saudara, sejak dari bayi lah saya katakan, kami setiap jam 5 pagi itu dikumpulkan dan berdoa sama-sama. 1:30 siang kami dikumpulkan doa sama-sama. Saudara, jam 8 malam kami dikumpulkan doa sama-sama. Sehingga itu jadi habit, saudara, di rumah kami. Pokoknya dari sejak kecil saya masih ingat waktu adik saya masih umur sekitar 2 tahun. Begitu jam 5 teng bunyi weker, dia jalan, saudara, merem jalan ke kamar ayah saya. Ya, terus kemudian duduk di situ dan dia mulai tunggu giliran. Pada waktu berdoa dia ngomong begini, Tuhan Yesus terima kasih. Doa lagi. Saudara, tidak masalah, ayah saya tidak marah, saudara. Tapi ayah saya lihat bagaimana, saudara ya, kami ini belajar. Saudara, bagaimana saya melihat ayah saya, saudara, setiap kami jam makan siang. Maka selama 1 jam, saudara, dia share firman. Dia share apa yang ada dalam hidupnya. Saudara, dan hari ini kalau saya melihat semua anaknya, saudara, takut akan Tuhan. Semua mantu-mantunya takut akan Tuhan. Bahkan saudara, bukan cuma itu, cucu-cucunya takut akan Tuhan. Saudara, kalau saya lihat ya, kadang-kadang tuh tidak ada yang ngajarin. Kalau ayah saya sudah mulai ngomong ya, itu namanya cucu pun tidak berani bergerak tuh, saudara. Tidak berani bilang ini, Kong, bosen ceritanya, main dulu ya. Tidak tuh, saudara. Saudara, itu kadang-kadang kalau ayah saya sudah mulai ngomong jam makan siang ya, bisa 1 jam, 1,5 jam. Cucunya bisa duduk, diam sampai engkongnya selesai. Saudara, ya. Kemudian kalau sudah dipanggil, kami dipanggil satu-satu mau didoain, tidak ada yang ngajar. Tapi otoritas, saudara, dan teladan. Ayah saya kalau mendoakan orang satu-satu dia pasti berlutut. Dia berlutut kan? Oh, dia sudah berlutut, saudara. Yang ngadep di depan dia semuanya otomatis berlutut. Saya lihat anak adik saya yang paling kecil, anak adik saya yang paling kecil, umurnya baru waktu itu 4 tahun. Jadi saya lihat, saya perhatiin, saya mikir gini, yang gede-gede sih sudah langsung otomatis berlutut. Ini yang 4 tahun kayak apa ya gayanya? Begitu jalan tekek persis depan ayah saya, belak berlutut. Saya bilang, kok bisa ya? Saudara, kayak ada sesuatu otoritas. Karena hidupnya jadi teladan, saudara. Sehingga membawa kami anak-anaknya ada dalam kehendak Allah, saudara. Dan ini sebenarnya kebapaan, mewariskan sesuatu yang ilahi dari hidupnya. Saya berdoa supaya saudara seperti ini, mewariskan sesuatu yang ilahi, saudara. Dan kalau setiap dari kita mulai mewariskan yang ilahi, sudah tidak perlu teriak-teriak. Saudara, saya ingat
Di dalam hidup ayah saya tidak pernah kami dipaksa untuk baca Alkitab. Tapi semua anak-anaknya baca Alkitab. Kami tidak pernah dipaksa untuk puasa. Tapi semua anaknya puasa. Dan saudara, dalam hidup saya bersaksi. Saya tidak pernah paksa anak saya baca Alkitab. Tapi semua anak saya baca Alkitab. Saudara, saya tidak pernah suruh mereka dan paksa mereka untuk doa dan puasa. Tapi mereka menyukai doa dan puasa. Saudara, sampai kadang-kadang saudara ya, saya berkata, Tuhan, aku tidak ajar apa-apa. Tapi kok bisa anak-anakku kenal Engkau, dekat, mengasihi Engkau. Dan Tuhan berkata, warisan rohani itu mau tidak mau diturunkan dalam hidup keluarga kita. Seberapa banyak kita saudara punya warisan rohani atau kita tidak punya? Seberapa banyak kita ini mentransferkan yang ilahi? Ya, ada gerakan kerasulan yang Tuhan sedang mau curahkan. Tinggal tergantung kita. Kita mau berkata ya atau tidak. Saya minta musik. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari kita berdoa. Biarkan Allah mengoreksi hidup kita. Biarkan Allah membongkar semua yang tersembunyi. Biarkan Allah sungguh berurusan dengan setiap kita. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.